Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kati Ganti masih menyaksikan Berkabar Jambi edisi Sabtu 8 Juli 2023. Yo. Kalau minggu lalu Amzal berpantun, kok saya nak berpantun pula. Oh, dan nak kalah rupoy. Hari Sabtu nonton Berkabar Jambi. Hello. Sambil nonton makan dua pisau. Apa kabar Kati Ganti? Semoga semuanya sehat-sehat. Wah, elok nih lah berpantunnya kayak Niko. Dah, kita harapkan juga semoga Kanti-Kanti dalam keadaan sehat karena kini tuh kayaknya lagi musim sakit dah yo. Soalnya banyak keluarga-keluarga tetangga saya tuh ada pula yang sakit. Kita doakan pula lah untuk Kanti-Kanti yang lagi sakit Hariko, semoga cepat pula diberikan kesembuhan supaya kaget aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Apalagi kalau hari Sabtu, hari libur, pasti banyak lah yo planning nak kemana kaget sama keluarga betul. Tapi betul nih Kanti-Kanti, kalau siang kok cocok itu nonton Berkabar Jambi karena kita juga sudah punya banyak berita-berita menarik yang akan kita sajikan untuk Kanti-Kanti. Di antara kok ada 34,3 hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terbakar. Lalu ada juga informasi terkait 2 miliar rupiah dialokasikan untuk penanganan karhutlah. Selanjutnya ada pula berita terkait dengan pemilu, di mana Bawaslu minta KPU dan Disdukcapil untuk selesaikan data pemilih potensial. Nah, kayak mana berita selengkapnya? Tentunya Hariko bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Karani Utari, Ikola Berkabar Jambi selengkapnya. Dengan musim kemarau, lah kan identiknya tuh. Jadi musim kemarau itu identik dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi ganti-ganti janganlah buka lahan itu dengan cara dibakar. Dan terdata dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, kalau luas lahan yang terbakar kok ada 34,30 hektar di Provinsi Jambi dan terluas ganti-ganti berada di Kabupaten Sarolangun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat, periode Januari hingga dengan 30 Juni 2023, total luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi mencapai 34,30 hektar. PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Dodi Chandra, mengatakan, lokasi karhutla iko berada di 6 daerah. Terluas berada di Kabupaten Sarolangun dengan catatan 16,45 hektar, selanjutnya disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 7,8 hektar, Bungo 3,25 hektar, Merangin 2,8 hektar, Batanghari 2,5 hektar, dan terakhir di Kabupaten Tebo dengan luas kebakaran mencapai 1,5 hektar. Rata-rata kejadian karhutla hingga pertengahan tahun 2023 masih disebabkan oleh ulah manusia, baik kebakaran yang dikarenakan pembukaan lahan dengan cara dibakar ataupun adanya kelalaian. Dodi menerangkan meningkatnya luas karhutla yang terjadi belakangan iko salah sikoe karena kondisi cuaca di wilayah Provinsi Jambi yang panas. Sementara itu untuk lahan dan hutan yang terbakar di 6 daerah, kondisinya lah berhasil dipadamkan dengan menggunakan helikopter waterbombing dan dapat ditangani dengan baik. Saat ini ya luasan terbakar sudah terbakar itu sekitar 34,04 hektar keseluruhan. Yang terbesar di daerah Sarolangun kurang lebih ada 16 hektar. Itu kejadiannya karena apa Pak ya? Ya rata-rata semua kejadian karena masalah aneh lah manusia lah. Ada yang membakar sengaja membakar lahan, bukan lahan, ada juga karena kelalaian. Kebetulan memang yang kita lakukan dengan bombing karena lokasi yang ditenggarai terbakar itu memang jauh dari pemukiman dan dari sumber air. Dodi pun terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pembukaan lahan dengan cara tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran yang susah untuk dipadamkan. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Sementara itu Kanti-Kanti, dua kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di dua kecamatan selama Juni tahun 2023, diantaranya terjadi di Kecamatan Tujuh Koto dan Kecamatan Muara Tabir. Selama Juni 2023, dua kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di dua kecamatan.
yakni Kecamatan Tujuh Koto dan Muara Tabir. Di Kecamatan Tujuh Koto, karhutla terjadi di Desa Tanjung dengan luas lahan terbakar sekitar 1,5 hektar. Sementara di Kecamatan Muara Tabir, luas lahan terbakar sekitar setengah hektar. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tebo, Antoni Faksi mengatakan, saat itu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan, seperti sosialisasi karhutla pada masyarakat dan pengecekan alat pemadam di wilayah PT Perkebunan Kelapa Sawit. 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan di 2 kecamatan Ikola dipadamkan oleh petugas dengan cepat. Selain karhutla, pada Juli lalu titik panas juga terdeteksi di beberapa kecamatan. Untuk mencegah karhutla, tim Satgas Karhutla rutin melakukan patroli ke desa-desa maupun wilayah perkebunan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ganti sejumlah wilayah gambut di Provinsi Jambi lah mulai terbakar. Untuk antisipasi dan penanganan hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi lah nyiapkan anggaran 2 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dana tersebut dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Dana tersebut disiapkan untuk kelengkapan personil Satgas Karhutla di lapangan dan melakukan patroli serta sosialisasi pencegahan karhutla, sehingga karhutla di Provinsi Jambi bisa diantisipasi sejak dini. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, sebagian dana tersebut telah digunakan untuk penanganan karhutla, salah sikoe untuk persiapan dan rapat koordinasi antisipasi karhutla. Anggaran kita sudah anggaran untuk operasional, termasuk juga kita juga meminta agar diberikan alokasi untuk ini, untuk heli. Ada 2 heli yang bisa nanti kita operasionalkan untuk waterbombing kalau bisa terjadi kebakaran. Berapa Pak kira-kira yang kita siapkan untuk karhutla? Kita sekitar ada sampai 2 miliar lah. 2 miliar alokasikan untuk itu ya. Itu sudah ada yang direalisasikan Pak? Sudah. Itu pasti kita realisasikan dari awal-awal, kan rapat persiapan dan sebagainya sudah kita lakukan, dan itu biasanya yang agak signifikan nanti pengeluarannya pada saat kita melakukan patroli dan juga penempatan personil. Satgas Karhutla Provinsi Jambi juga akan rutin melakukan patroli baik dari darat maupun udara. Pasalnya saat itu sudah ada 2 helikopter patroli yang disiagakan di Bandara Sultan Toha Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti memasuki bulan Juli 2023 sebagian besar wilayah di Jambi memasuki puncak musim kemarau, di mana puncak musim kemarau pada tahun ini diprediksi akan lebih kering jika dibandingkan 2 tahun terakhir. Memasuki bulan Juli tahun 2023, sebagian besar wilayah Jambi memasuki puncak musim kemarau. Turunnya intensitas hujan dikarenakan adanya fenomena alam El Nino dari lemah hingga kuat di wilayah Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi memprediksi puncak musim kemarau tahun ini bakal lebih kering dibandingi 2 tahun terakhir. Petugas Perakirawan Cuaca BMKG Jambi, Jamal, mengatakan, meski sejumlah wilayah di Provinsi Jambi memasuki puncak musim kemarau, tapi tidak untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang baru memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus lagi. Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat diimbau lebih memanfaati ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak bakar hutan dan lahan yang dapat membahayakan keselamatan. Asya, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti di musim kemarau kok hati-hati lah, yo jangan bakar sembarangan, apalagi di daerah yang gambut tuh karena susah lagi nak memadami apinya. Betul nih ya, apalagi kita khawatir juga siklus 4 tahunan kebakaran hutan dan lahan kayak yang terjadi tahun 2011, 2015 dan juga 2019 dan semoga 2023 kok tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besarnya sehingga dapat berdampak pula dengan masyarakat karena adanya kabut asap kage dak.
jadi harus hati-hati nih ya. Nah kanti-kanti kami juga masih punya sejumlah berita menarik lainnya yang pasti kaget kami bakal kasih ke kanti-kanti usai yang mau nempuh berikut iko. Di antaranya di Duk Capil lakukan sistem jemput bola perekaman KTP elektronik. Terima kasih kanti-kanti masih nyaksii Berkabar Jambi. Nah, kita ke kabar menjelang pemilu 2024 pula. Jadi kanti-kanti menjelang pemilu 2024 lagi proses perekaman data kependudukan data KTP masuk kami oleh pemerintah Kabupaten Batanghari itu semakin gencar dilakukan khususnya bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari terus maksimali perekaman data kependudukan, salah sikoe KTP elektronik. Petugas pun melakukan langkah jemput bola dengan pelayanan keliling dan langsung menyasar ke tengah masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari, Replija mengatakan, sasaran utama dalam perekaman identitas diri yakni kaum milenial yang lah berusia 17 tahun ke atas. Tujuan dari percepatan rekam KTP tersebut untuk mendukung proses persiapan pemilu 2024, sehingga masyarakat khususnya pemilih pemula dapat ikut serta menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Selama proses pelayanan perekaman keliling, sedikitnya lah ada 30 desa yang laksanakan rekam cetak iktp. Diharapkan upaya itu bisa semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukannya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti, daftar pemilih tetap pemilu serentak tahun 2024 di Kota Sungai Penuh mencapai 72.598, di mana jumlah IKO meningkat jika dibandingkan pada pemilu di tahun 2019 dan juga 2020. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Al-Aziari mengatakan, berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2024, jumlah pemilih aktif yang masuk dalam daftar pemilih tetap berjumlah 72.598 orang yang tersebar di 69 desa dan kelurahan serta 299 TPS dalam Kota Sungai Penuh. Jumlah pemilih tersebut terdiri dari 35.807 pemilih laki-laki dan 36.791 pemilih perempuan. Jumlah daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 mengalami peningkatan kalau dibandingi pada pemilu dan pilkada tahun sebelumnya. Pada pemilu tahun 2019, jumlah daftar pemilih tetap di Kota Sungai Penuh 66.037 orang. Sementara pada pilkada tahun 2022, mencapai 68.097. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti Bawaslu Provinsi Jambi minta KPU dan Diktus Capil menyelesai data pemilih potensial non-KTP elektronik. Berdasarkan rapat pleno penetapan DPT Pemilu 2024, di Provinsi Jambi terdapat 54.194 pemilih potensial non-KTP elektronik. KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 mencapai 2.676.107 pemilih. Dari jumlah itu terdapat 54.194 pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik, dengan rincian Kabupaten Kerinci 4.335 pemilih, Merangin 9.004 pemilih, Sarolangun 4.274 pemilih, Batanghari 5.598 pemilih, Muaro Jambi 6.862 pemilih, Tanjung Jabung Barat 6.020 pemilih, Tanjung Jabung Timur 4.638 pemilih, Bungo 4.824 pemilih, Tebo 4.979 pemilih, Kota Jambi 2.501 pemilih, dan Kota Sungai Penuh 1.159 pemilih. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan pihaknya mendorong agar KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera melakukan akselerasi atau percepatan penyelesaian perekaman data pemilih potensial non-KTP elektronik.
Upaya itu dilakukan agar hak politik pemilih terpenuhi pada hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Nanti sebelum hari pencoblosan itu ya jangan sampai tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena persoalan administrasi. Dalam hal ini belum ada KTP. Nah, maka kami juga terus mendorong kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk harus menyelesaikan persoalan KTP ini sebelum hari H, sehingga tidak ada pemula dalam hal ini nanti tidak bisa mendapatkan hak pilihnya karena persoalan belum ada KTP. Jumlah DPT Pemilu 2024 tersebar di 1.585 desa dan kelurahan, 144 kecamatan dan 11 kabupaten kota. Jumlah DPT yang terdiri dari 1.350.151 pemilih laki-laki dan 1.325.956 pemilih perempuan tersebar di 11.160 tempat pemungutan suara. Jika dibandingkan dengan DPT pada pemilu 2019, ada kenaikan 265.447 orang pemilih. Andri Wijaya, TPRI Jambi melaporkan. Dan ganti-ganti yang belum punya KTP elektronik, khususnya bagi pemilih pemula yang baru 17 tahun ataupun yang masih 16 tahun tu bisa melakukan data perekaman KTP-nya biar tahun depan tu dah ada siap. Jadi tahun depan bisa gunakan hak pilihnya. Betul, takutnya kaget pada saat pemilu malah terkendala dah adanya KTP elektronik, malah dah bisa pilih kan sayang sih suara tu bisa menentukan masa depan bangsa Indonesia apalagi Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan. Iya. Nah, apalagi 2024 tu banyak pemilu serentak dak joleh. Iya, betul ya. Dimulai dari Februari 2024, kaget baru berlanjut pula pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, ganti-ganti kami juga masih punya berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai yang mau nempuh berikut ini. Di antara pembayaran 2 ruas jalan Tanjung Jabung Timur melalui impres masuk tahap lelang. Terima kasih Kanti-Kanti masih bersama kami di Bekabar Jambi. Nah, Kanti-Kanti kami masih ada berita menarik lainnya untuk Kanti-Kanti. Di antara ko ada pembayaran jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari pemerintah pusat melalui Inpres. Saat iko masih dalam tahap lelang di kementerian. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Jalan daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan lewat dana Inpres tersebut adalah jalan rusak yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri melalui dana APBN. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur Susiana mengatakan saat iko proyek tersebut masih dalam tahap lelang di Kementerian PUPR. Setelah perusahaan pemenang tender berkontrak, maka pembangunan segera dimulai. Seluruh proses perencanaan dan pengawasan langsung dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Ditargetkan pekerjaan tersebut dimulai pada bulan Juli tahun 2023 iko. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 2 titik ruas jalan yang mendapat bantuan Inpres. Pertama berada di ruas jalan menuju Kecamatan Mendahara sepanjang 9,065 km dengan pagu anggaran sebesar 46,6 miliar rupiah. Kedua, ruas jalan menuju Kecamatan Kuala Jambi sepanjang 8,029 km dengan pagu anggaran 41,7 miliar rupiah. Sementara itu, ada sejumlah persyaratan kriteria usulan perbaikan jalan tersebut, mulai dari sektor pertanian, wisata, hingga jalan yang diperbaiki dekat dengan jalan provinsi, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pelaksanaannya nanti akan kita koordinasikan dengan BPJN, seperti apa teknis pelaksanaannya. Nanti pada saat mereka akan melaksanakan kegiatan joint survey, insya Allah mereka pun akan mengundang kita atau mengajak kita untuk dapat melaksanakan
joint survei-nya bersama-sama terkait rencana penanganan di lokasi mana atau di titik mana di kedua ruas tersebut. Bila dana impres IKO terus bergulir di tahun mendatang, maka beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan diusulkan kembali untuk diperbaiki. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ketika nanti kita beralih pula ke Kabupaten Muaro Jambi. Jadi di Kabupaten Muaro Jambi itu banyak dia lokasi bersejarah. Salah siko Sungai Suak Kandes di Kecamatan Kumpe. Nah, untuk menyelamatkan barang bersejarah di bawah sungai, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera ngusulin kawasan Iko supaya jadi kawasan cagar budaya. Lokasi tempat pencarian barang antik yang berada di Sungai Suak Kandes, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi diusulkan menjadi kawasan cagar budaya bawah air. Kepala Disdikbud Muaro Jambi Firdaus mengatakan, Pemkab Muaro Jambi telah melaksanakan sidang bersama BPCB, akademisi dan perwakilan dari Pemprov Jambi tentang pengusulan lokasi tersebut menjadi cagar budaya. Pengusulan Sungai Suak Kandes sebagai cagar budaya dikarenakan di bawah sungai memiliki banyak peninggalan nenek moyang terdahulu yang perlu dijaga sejarahnya. Sungai yang pertama kali akan ditetapkan sebagai cagar budaya itu sepanjang 3 km. Situs cagar budaya bawah air yang lokasinya seperti di Kumpe yang lagi marak dilakukan penyelaman, dan dalam waktu dekat ini sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya. Tahapan apa saja yang telah dilakukan? Saat ini kita lagi menyusun draft surat putusan kepala daerah. Firdaus menegaskan jikalau ditetapkan sebagai cagar budaya, tentunya oknum yang melakukan pencarian barang antik di sepanjang Sungai Suak Kandes tidak dibenarkan lagi. Sejauh IKO, naskah akademik penetapan sebagai cagar budaya bawah air telah selesai dilakukan. Setelah mendapatkan persetujuan dari penjabat bupati, tim akan segera mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya di bawah air. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Akibat kurangnya permintaan dari India membuat rego pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan dan hal itu dikeluhkan oleh para petani. Harga komoditas pinang yang jadi andalan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat itu belum ada tanda-tanda balik membaik. Bahkan saat itu harga jual pinang semakin memburuk dan mulai berdampak pada ekonomi petani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Harga pinang berkisar di angka 2 hingga Rp3.000 per kilogram. Tak cuma petani yang merasakan dampak murahnya harga jual pinang. Para pengupas pinang yang pekerjanya didominasi ibu-ibu rumah tangga juga menjerit akibat terus turunnya harga jual pinang sejak beberapa bulan terakhir. Salah seorang pengupas pinang di Kecamatan Garagai, Arnimah mengatakan, kalau sebelumnya para pengupas pinang diupah dengan harga Rp2.000 hingga Rp3.500 per kilogram, kini cuma Rp1.000 per kilogram. Sebelum anjloknya harga dalam seminggu, Arnimah dapat tawaran puluhan hingga ratusan karung dari para petani. Dari hasil pengupas pinang itu, Aminah dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, mulai dari kebutuhan dapur hingga kebutuhan sekolah anak. Para penjual jasa pengupas berharap supaya harga pinang balik membaik, sehingga para petani pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur balik bergairah. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nanti kita doakan semoga harga pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur normal aja ya, karena banyak masyarakat yang bergantung hidupnya dari pinang itu, baik petaninya, pengupasnya juga. Betul, dari pinang tuh. Betul, kalau stabil kan enak juga yo, bisa membeli kebutuhan masyarakat juga yo. Dan juga kita harapkan bukan rego pinang baik, tapi rego komoditas lainnya juga kita harapkan dapat stabil. Yang kita harapkan juga permintaan dari luar negeri seperti dari India tadi ataupun dari negara-negara lainnya
juga dapat meningkat, sehingga membuat gairah para petani itu untuk dapat menghasilkan komoditas yang ada di Provinsi Jambi kok juga semakin meningkat, petani juga sejahtera. Dan juga untuk perekonomian Jambi juga. Betul nih ya. Nah, kanti-kanti sampai di sini kanti-kanti kami ngawani kanti-kanti di Bekabar Jambi. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kanti-kanti telah menyaksikan Bekabar Jambi, dan akhirnya saya Ahmad Solihin Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.